Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman semua belajar bareng sebelum menghadapi interview HRD. Buat posisi apa teman-teman? Buat posisi staff PPIC. Ada nggak nih teman-teman di sini yang mau interview ya untuk posisi staff PPIC? Kalau ada, yuk kita diskusi bareng teman-teman. Di sini aku akan ngajak teman-teman diskusi santai aja. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal dan selamat datang. Silahkan semua informasi teman-teman bisa explore melalui playlist aja biar lebih gampang. Nanti kalau ada yang mau belajar lewat playlist, kalau ada yang mau nyari informasi lowongan pekerjaan, bisa cek di bagian komunitas. Nah, teman-teman, untuk belajar interview itu sendiri di channel YouTubeku, aku punya dua jenis playlist. Yang pertama adalah playlist tes interview yang ada di atas ini. Teman-teman di sini bisa belajar pertanyaan satu persatu secara lebih mendalam. Teman-teman bisa tahu sudut pandangku dan di situ aku juga beberapa video aku cantumin ilustrasinya biar di sini teman-teman itu paham ya, punya pemahaman lebih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Satu pertanyaan satu video. Dan playlist yang kedua adalah playlist yang itu ya teman-teman ya, 50 pertanyaan interview kerja. Video ini termasuk video yang ada di playlist itu. Playlist 50 pertanyaan interview kerja aku bikin biar di situ teman-teman bisa praktek. Praktek latihan ngomong langsung walaupun nggak ada yang ngawasin nggak masalah. Nanti teman-teman akan melihat pertanyaan-pertanyaan untuk posisi tertentu secara berkala di layar. Nanti teman-teman belajarnya adalah tinggal pause aja videonya, kemudian teman-teman coba ngomong sendiri di sana. Ngomong sendiri secara lantang, dirasakan apakah teman-teman bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apakah teman-teman dalam menjawab pertanyaan tersebut sudah lancar atau belum, masih ragu atau enggak. Nanti kalau masih ada yang ragu, teman-teman bisa catat dulu pertanyaan tersebut dan nanti teman-teman bisa riset. Boleh riset di playlist yang ini atau riset di luar sana. Teman-teman coba susun narasinya kayak gimana. Kalau masih belum yakin, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Kagak untuk pertanyaan yang ini, aku masih nggak yakin nih jawabnya. Kalau jawabannya kayak gini boleh nggak? Mungkin nanti di situ kita bisa diskusi atau bisa aja teman-teman yang lain, job seeker lain yang sedang belajar untuk persiapan interview di posisi yang sama juga bisa ikut nimbrung ngobrol. Aku pengen di kolom komentar di channelku ini teman-teman bisa jadiin tempat untuk nongkrong bareng sambil latihan interview walaupun kita belum kenal kayak gitu ya. Oke teman-teman, ini kita langsung saja ke latihan soalnya. Aku akan ngingetin lagi teman-teman. Jangan pernah belajar interview HR, user, dan lain-lain dengan cara menghafal. Aku nggak pengen teman-teman belajar dari playlist yang di samping, playlist yang di atas dengan cara hafalan. Karena interview itu bukan proses store hafalan. Takutnya kalau teman-teman hafalan, nanti pertanyaan diubah dikit teman-teman bingung jawabnya. Padahal seringkali suatu pertanyaan itu menanyakan hal yang sama walaupun bentuk-bentuk pertanyaannya beda. Yuk kita langsung masuk saja teman-teman. Untuk posisi staf PPIC ada beberapa kategori pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Yang pertama adalah pertanyaan yang sifatnya umum. Pertanyaan yang sifatnya umum kurang lebih gambarannya kayak gini teman-teman. Ceritakan tentang diri Anda dan latar belakang Anda. Mengapa Anda tertarik untuk bekerja di posisi ini? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Apa yang Anda harapkan dari posisi ini? Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda dalam tiga kata? Apa yang membuat Anda menjadi kandidat terbaik untuk posisi ini? Ceritakan pengalaman Anda beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan kerja. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam pekerjaan Anda? Apakah Anda lebih suka bekerja sendiri atau dalam tim dan mengapa? Apa motivasi Anda dalam bekerja di industri ini? Silahkan teman-teman di sini bisa pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaan ini secara lantang di situ. Ngomong sendiri aja dirasakan apakah teman-teman sudah bisa ngomong atau jawab pertanyaan tersebut secara lancar. Kalau belum, nanti bisa dicatat dan nanti teman-teman silahkan riset sendiri dahulu jawabannya bagaimana dan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Silahkan teman-teman boleh pause videonya.
Oke, teman-teman, di antara pertanyaan-pertanyaan ini, apakah ada yang masih bingung belum lancar? Jangan lupa ya, dicatat dan nanti dilatih barangkali untuk lingkup-lingkup ini yang sifatnya umum, itu teman-teman nanti akan menghadapi. Oke teman-teman, untuk posisi staf VPIC sendiri, selain pertanyaan yang biasa muncul, ada kategori pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan, yaitu pertanyaan seputar pengalaman dan keterampilan teman-teman. Beberapa bentuk pertanyaannya kurang lebih kayak gini. Apa pengalaman Anda sebelumnya di bidang perencanaan produksi? Kemudian sebutkan alat atau perangkat lunak yang Anda gunakan untuk perencanaan produksi. Bagaimana Anda mengelola waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang banyak? Ceritakan tentang proyek atau pencapaian yang paling Anda banggakan. Bagaimana Anda mengatasi kesalahan dalam perencanaan produksi? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab pertanyaan ini secara lantang di situ. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum bisa jawab secara lancar. Silahkan dicatat dan nanti teman-teman bisa riset dulu jawabannya bagaimana. Oke teman-teman, gimana? Apakah masih ada yang nggak yakin, bingung? Jangan lupa ya dicatat. Nanti boleh diskusikan di kolom komentar. Kagak kalau cara jawabnya gini bisa nggak? Kayak gitu. Nanti kita bisa diskusi, bisa bareng sama teman-teman yang lain juga ya. Oke teman-teman, pertanyaan yang lain yang mungkin bisa ditanyakan pada saat interview dengan HRD, posisi staf IPIC adalah yang berkaitan dengan pengetahuan teknisnya teman-teman. Walaupun mungkin tidak sedalam nantinya ya pada saat dengan user. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan kurang lebih. Apa yang Anda ketahui tentang metode perencanaan produksi? Apa itu MRP atau Material Requirements Planning? Kemudian bagaimana Anda melakukan analisis permintaan produk? Apa yang Anda ketahui tentang pendalian persediaan FIFO dan LIFO? Bagaimana cara Anda mengetahui kebutuhan bahan baku? Nah, lingkup-lingkup ini mungkin nanti teman-teman bisa ditanyai walaupun interview dengan HR, hal-hal yang mengarah ke teknis juga mungkin akan ditanyakan. Silakan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab pertanyaannya secara lantang. Jangan buru-buru, silahkan ngomong sendiri, rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum bisa lancar cara jawabnya. Oke teman-teman, gimana? Apakah masih ada yang punya kendala? Nanti tuliskan di kolom komentar ya, biar bisa diskusi dengan teman-teman lain yang lagi belajar. Oke, kita lanjut teman-teman. Pertanyaan lain untuk posisi staf PPIC yang mungkin ditanyakan HR adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan teman-teman dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan lingkupnya kayak gini, teman-teman. Ceritakan tentang suatu waktu Anda menghadapi masalah dalam perencanaan. Bagaimana Anda menganalisis data persediaan untuk membuat keputusan? Apa yang Anda lakukan jika ada ketidaksesuaian antara rencana dan kenyataan? Bagaimana Anda menentukan tingkat persediaan yang optimal dan apa langkah yang Anda ambil untuk mengurangi pemborosan? Silahkan teman-teman di situ boleh pause video ini dan coba jawab pertanyaannya satu persatu secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum tahu jawabannya, masih bingung atau masih nggak yakin. Nanti boleh dicatat dan teman-teman bisa riset dahulu. Silahkan. Oke, teman-teman. Gimana teman-teman untuk pertanyaan yang berkaitan dengan analisis dan penyelesaian masalah ini? Nanti jangan lupa ya, teman-teman dicatat dan dirisetkan. Teman-teman, pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan adalah berkaitan dengan kemampuan kolaborasi dan komunikasi teman-teman. Beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan tim produksi untuk memastikan rencana dilaksanakan? Ceritakan pengalaman Anda bekerja dalam tim lintas fungsi. Bagaimana Anda menangani konflik dalam tim? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan informasi yang tepat disampaikan kepada semua pihak terkait dan bagaimana Anda membangun hubungan kerja yang baik dengan pemasok atau supplier. Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu secara lantang di sana. Ngomong aja, jangan buru-buru. Rasakan pertanyaan-pertanyaan mana yang teman-teman masih bingung, masih nggak yakin, masih belum lancar cara jawabnya. Silahkan. Oke, teman-teman, untuk daftar pertanyaan ini, apakah ada yang masih bingung?
Jangan lupa nanti dicatat, teman-teman riset dulu jawabannya gimana, susun kalimatnya sesuai dengan gaya bahasa masing-masing, boleh didiskusikan di kolom komentar. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah berkaitan dengan kemampuan teman-teman untuk memanage waktu dan menentukan skala prioritas. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda menentukan prioritas dalam pekerjaan Anda? Apa yang Anda lakukan ketika tenggat waktu mendekati tetapi pekerjaan masih menumpuk? Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam mengelola beberapa proyek sekaligus. Bagaimana Anda mengatur jadwal produksi yang padat? Apa strategi Anda untuk tetap fokus dan produktif di tempat kerja? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu di sana secara lantang. Ngomong aja teman-teman. Berekspresi di depan kaca juga boleh. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung atau nggak yakin atau masih belum lancar cara jawabnya. Silahkan nanti dicatat dan teman-teman silahkan nanti bisa riset dahulu. Oke teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan ini apakah ada yang masih bingung? Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang mungkin ditanyakan pada saat interview dengan HRD adalah pertanyaan yang sifatnya situasional. Teman-teman dituntut untuk membayangkan suatu kondisi, baik kondisi yang teman-teman pernah alami atau yang belum pernah dialami. Nah, nanti teman-teman di sini silahkan susun jawabannya secara runtut. Bagi teman-teman yang sudah tahu cara menyelesaikannya bagaimana, saranku gunakanlah metode-metode penyampaian yang bagus ya. Dulu, sekarang, kemudian, pertama, selanjutnya, terakhir, atau menggunakan metode STAR, kayak gitu, boleh banget. Beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan adalah sebagai berikut. Jika terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku, bagaimana Anda akan menanggapi? Bagaimana Anda akan menangani jika produksi melebihi kapasitas yang direncanakan? Apa yang akan Anda lakukan jika permintaan pasar tiba-tiba meningkat? Bagaimana jika ada kesalahan dalam penghitungan persediaan? Langkah apa yang akan Anda ambil? Dan bagaimana Anda akan merespon jika manajemen meminta perubahan mendadak dalam rencana produksi? Silakan teman-teman pause video ini dan coba jawab pertanyaannya satu persatu secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung atau belum lancar cara jawabnya. Silakan. Oke teman-teman, di antara pertanyaan-pertanyaan ini, apakah ada yang masih bingung atau belum lancar? Jangan lupa nanti dicatat ya. Barangkali nanti pertanyaan tersebut atau poin-poin yang ada di pertanyaan ini akan ditanyakan saat teman-teman interview. Teman-teman, pertanyaan yang biasa muncul dan mungkin akan ditanyakan juga berkaitan dengan visi dan rencana pengembangan karir teman-teman, aspirasi karir. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Apa yang Anda lakukan untuk terus mengembangkan keterampilan Anda? Bagaimana Anda memiliki rencana untuk mendapatkan sertifikasi profesional untuk mensupport posisi Anda sebagai seorang staf PPIC? Bagaimana Anda melihat peran Anda berkontribusi pada tujuan perusahaan? Apa yang Anda lakukan jika Anda merasa tidak puas dengan pekerjaan yang Anda lakukan? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab pertanyaan ini satu persatu secara lantang. Ngomong aja langsung. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih nggak yakin dan belum lancar cara jawabnya. Silakan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan 5 pertanyaan terakhir, nomor 46, 47, 48, 49, dan 50 dari latihan soal kita pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan di tengah atau mendekati akhir dari suatu interview dengan HR. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apa pertanyaan Anda tentang perusahaan atau posisi ini? Bagaimana Anda menggambarkan budaya kerja yang ideal bagi Anda? Apakah ada aspek tertentu dari pekerjaan ini yang Anda khawatirkan? Apa harapan Anda terkait gaji dan tunjangan? Dan kapan Anda dapat mulai bekerja jika diterima di posisi ini? Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaan ini. Bayangkan, rasakan apakah teman-teman masih bingung ataukah masih belum lancar cara jawabnya. Silahkan nanti teman-teman boleh catat pertanyaannya dan nanti bisa riset dulu ya. Silahkan pause video ini.
Oke, teman-teman, gimana? Apakah masih ada yang bingung? Itu adalah teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat teman-teman interview dengan HR untuk posisi staff BPIC. Aku yakin pertanyaan-pertanyaan di atas nggak bakalan keluar semua, tapi aku juga yakin kalau misalkan teman-teman bisa secara lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, nanti kalau menghadapi interview dengan HR, pastinya teman-teman juga tidak akan terlalu ada kendala, walaupun ada banyak faktor ya untuk menuntut kelancaran suatu interview. Kenapa? Karena di sini teman-teman sudah terlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menggunakan metode menghafal. Ingat, jangan pernah menghafal, teman-teman. Karena tadi menanyakan hal yang sama, bentuk pertanyaannya bisa beda-beda. Takutnya nanti teman-teman nggak peka kayak gitu ya. Nah, paling sementara dari aku itu dulu ya, teman-teman ya, untuk latihannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di komentar. Atau misalkan nanti juga kalau ada kayak, Kak, coba buatkan 50 pertanyaan untuk latihan interview posisi ini. Nah, nanti coba aku cariin ya, teman-teman ya. Dan aku akan bikin di video selanjutnya. Kalau ada yang mau tanya-tanya seputar karir, nggak harus masalah interview dengan HR, teman-teman boleh menghubungi aku lewat komentar atau lewat sosmedku yang ada di samping ini. Nanti semoga teman-teman bisa lancar ya sebelum menghadapi interview, teman-teman punya perlengkapan, punya persiapan yang matang sehingga nanti pada saat interview juga lancar. Sementara itu aja dulu teman-teman dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya.